Teman-teman sekalian, kali ini saya akan memberikan dua buah cerita inspiratif kepada kita semua. Dua cerita yang sangat istimewa yang akan memberikan pencerahan kepada kita tentang hukum-hukum kehidupan. Cerita pertama berkisah tentang seorang bocah yang mengisi waktu luangnya dengan kegiatan mendaki gunung bersama ayahnya. Nah, entah mengapa tiba-tiba tanpa sengaja si bocah tersandung akar pohon dan jatuh. Aduh, jeritnya memecah keheningan suasana pegunungan. Si bocah amat terkejut ketika mendengar suara di kejauhan menirukan teriakan yang persis sama. Aduh. Aduhnya sama, suaranya juga mirip gitu. Nah, dasar anak-anak, ia kemudian berteriak lagi. "Hei, siapa kamu?" Dan jawaban yang terdengar adalah, "Hei, siapa kamu?" Persis sama. Lantaran kesal mengetahui suaranya ditirukan, si anak itu kemudian berseru, "Dasar kamu pengecut!" Lagi-lagi ia terkejut ketika suara dari sana membalasnya dengan umpatan serupa, "Dasar kamu pengecut!" Ia kaget dan bertanya kepada sang ayah, "Ayah, apa yang terjadi?" Dengan penuh kearifan, sang ayah tersenyum dan berkata, "Anakku, coba perhatikan." Kemudian lelaki itu, sang ayah maksudnya, berkata keras, "Saya kagum kepadamu." Suara di kejauhan menjawab, "Saya kagum kepadamu." Kemudian sekali lagi sang ayah berteriak, "Kamu sang juara." Dan suara itu kembali menjawab, "Kamu sang juara." Si bocah sangat keheranan. Meski demikian, ya namanya bocah, ia tetap saja belum mengerti. Lalu sang ayah menjelaskan, "Anakku, suara itu adalah gema, tapi sesungguhnya itulah kehidupan. Kehidupan memberikan umpan balik atas semua ucapan dan tindakan kita." Jelas sang ayah. Dengan kata lain, kehidupan kita adalah pantulan atau bayangan atas tindakan kita. Bila kita ingin mendapatkan banyak kebaikan di dunia ini, maka lakukanlah banyak kebaikan. Maka sebaliknya, bila kita berbuat banyak keburukan, pantulannya akan berbalik kepada kita. Kita juga akan menerima banyak keburukan dalam hidup kita. Nah, teman-teman sekalian, dari kisah ini kita bisa berenungkan dan kita bisa koreksi kepada diri kita. Kalau ternyata dalam hidup kita banyak keburukan yang kita rasa kita terima, kok hidup saya begini terus ya, kok saya begitu menderita, mungkin bisa jadi selama ini kita meneriakkan keburukan, kita meneriakkan penderitaan, kita melakukan keburukan, kita melakukan hal-hal yang membuat orang lain dan diri kita menderita. Maka yang kita terima juga adalah keburukan dan juga adalah derita. Kalau kita banyak melakukan kebaikan, banyak mengatakan kebaikan, maka kebaikan juga yang akan datang kepada diri kita. Begitulah hukum kehidupan. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Orang yang berbuat buruk akan menerima keburukan. Kenapa ada orang yang berbuat buruk tapi tampaknya seperti menerima kebaikan? Belum. Sebentar lagi orang itu juga akan menerima keburukan. Mungkin bukan di dunia, tapi sesuatu hari nanti setelah dia kembali kepada kehidupan yang lain. Bukan di dunia, tapi di akhirat dia akan menerima apa yang dilakukannya. Itu cerita yang pertama.
Kisah kedua adalah kisah menarik yang kita pelajari dari kehidupan yang bisa kita lihat di lingkungan kita. Cerita ini tentang lompatan belalang. Ada seekor belalang yang telah lama terkurung dalam sebuah kotak. Pada suatu hari, ia berhasil keluar dari kotak yang mengurungnya tersebut. Dengan gembira ia melompat-lompat menikmati kebebasannya. Nah, di perjalanan, dia bertemu dengan seekor belalang lain. Namun ia keheranan. Kenapa belalang itu kok bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari dia? Dengan penasaran, si belalang yang tadi dalam kotak ini bertanya, "Hei, mengapa kamu bisa melompat jauh lebih tinggi dan lebih jauh? Padahal kita ukurannya sama dan usia kita juga kayaknya sama ya, bentuk tubuh kita persis sama." Si belalang itu menjawab dengan agak keheranan, "Loh, emangnya selama ini kamu tinggal di mana? Karena semua belalang yang hidup di alam bebas pasti bisa melakukan seperti yang aku lakukan." Nah, saat itu si belalang yang tadi tinggal di dalam kotak baru tersadar bahwa selama ini kotak itulah yang telah membuat lompatannya tidak sejauh dan setinggi belalang lain yang hidup di alam bebas. Jadi teman-teman sekalian, kadang-kadang kita sebagai manusia tanpa sadar pernah juga mengalami hal yang sama dengan belalang ini. Lingkungan yang buruk, pergaulan, bulian masa lalu, trauma-trauma di masa yang pernah kita lewati dulu, kegagalan-kegagalan, pengalaman-pengalaman buruk, perkataan orang lain, perkataan tetangga, omongan siapapun, seolah membuat kita terkurung di dalam kotak semu yang membatasi semua kelebihan kita. Lebih sering kita percaya kepada apapun yang divoniskan, dikatakan orang lain kepada kita tanpa kita berpikir, benar nggak kita seperti itu? Bahkan lebih buruk lagi, kita lebih memilih untuk mempercayai perkataan orang daripada mempercayai diri kita sendiri. Dan itu adalah semacam kotak yang membelenggu diri kita. Sama seperti si belalang yang hidup tinggal lama di dalam kotak. Tidak pernahkah kita mempertanyakan kepada diri kita bahwa kita dapat melompat lebih tinggi dan lebih jauh kalau kita menyingkirkan kotak itu? Nah, tidakkah kita bisa membebaskan diri kita dari kotak itu untuk kita dapat melompat lebih tinggi dan melompat lebih jauh, hidup lebih baik dan lebih bahagia, tidak terbelenggu seperti hidup dalam sebuah kotak, hidup dalam kata-kata orang lain, hidup dalam persepsi orang lain terhadap diri kita. Nah, sebenarnya alangkah beruntungnya kita sebagai manusia, karena kita dibekali oleh kemampuan, kita dibekali dengan kemampuan untuk terus berjuang. Tidak mudah menyerah, tidak begitu saja percaya bahwa kita akan terus hidup seperti ini. Tidak percaya kepada omongan-omongan orang lain yang mengatakan bahwa kita tidak bisa. Ah, kamu begini, kamu begitu, kamu gak bisa, kamu kan begini, kamu kan begitu. Teruslah berusaha mencapai apapun yang kita inginkan. Sadarlah bahwa selama ini banyak sekali kotak-kotak yang telah membelenggu persepsi kita, harapan-harapan kita, sehingga kita tidak pernah maju, tidak pernah lebih bahagia, tidak pernah bisa lebih berprestasi. Mudah-mudahan kedua kisah ini menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa dalam kisah-kisah inspiratif yang lain.